Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 11 Mei 2024 dalam pekan ke-6 Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih dan yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami bersyukur telah berkesempatan mengenal Engkau oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga hari ini kami kembali berkumpul bersama di dalam iman untuk mendengarkan sabda-Mu serta menyerukan kemuliaan-Mu di atas dunia dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 18 ayat 23 sampai 28. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa bertepuk tanganlah, alu-alukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah
atas tahtanya yang kudus, Ia bersemayam. Allah adalah Raja seluruh bumi. Para pemimpin bangsa-bangsa berdatangan, bergabung dengan umat Allah Abraham. Sebab segala perisai di atas bumi adalah miliknya. Sangat agunglah Dia. Allah adalah Raja seluruh bumi. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, tentu kita telah seringkali mendengar imam mengakhiri doa dengan frasa seperti ini.
Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Kita juga sering menutup doa kita dengan frasa seperti ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Frasa penutup doa ini merupakan pengakuan iman bahwa kita percaya Yesus Kristus adalah perantara kita dengan Allah Bapa, bahwa Yesus adalah mediator tunggal antara Allah dan kita manusia, bahwa Yesus adalah jembatan penghubung kita dengan Allah. Rasul Paulus di beberapa suratnya juga menuliskan perihal peranan Yesus sebagai pengerantara kita. Tentu saja kita tidak menganggap kalau Yesus itu maklar atau agen perantara. Dari bacaan Injil hari ini, Yesus telah menegaskan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya, Yesus mengizinkan kita untuk berdoa langsung kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus. Dan Allah Bapa akan mengabulkan doa permohonan kita sebab Allah Bapa mengasihi kita. Allah Bapa mengasihi kita sebab kita telah mengasihi Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Cukup membuat kita kaget juga ketika mendengar bacaan Injil hari ini di mana Yesus berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku." Apakah kita yang sudah berulang kali berdoa dengan tak jemu-jemunya yang dimaksud oleh Yesus sebagai yang belum meminta itu, yang kemudian disarankan oleh Yesus, mintalah maka kamu akan menerima? Barangkali ada sebagian dari kita merasa kalau doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah atau hanya sedikit yang dikabulkan. Sebagian besar lainnya jangan-jangan malahan tidak didengarkan sehingga kita pun akhirnya menjadi bimbang, tidak yakin lagi bagaimana semestinya kita berdoa. Marilah sekarang kita telaah lebih dalam perihal berdoa ini, agar kita tidak lagi meragukan Yesus Kristus dalam urusan pengabulan doa, sebagaimana yang telah dikatakannya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Yang pertama, sebagaimana dikutip dalam naskah bulan liturgi nasional, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2559, bahwa doa adalah permohonan kepada Tuhan demi hal-hal baik. Doa untuk maksud-maksud jahat, misalnya meminta Tuhan mencelakai orang yang kita benci, sudah dapat dipastikan tidak akan dikabulkan. Kita mesti memohon untuk hal-hal yang baik dan tidak berdampak buruk bagi orang lain. Kemudian disebutkan juga, kerendahan hati adalah dasar doa. Kita memanjatkan doa permohonan terutama terhadap sesuatu yang tak sanggup kita penuhi sendiri oleh sebab keterbatasan kita. Maka itu kita mohonkan pertolongan dari Tuhan, sebab di dalam Tuhan hal yang mustahil menjadi mungkin. Kita memohon sesuatu yang memang kita butuhkan, yang memang kita inginkan terjadi. Artinya, doa permohonan tidak bisa asal-asalan. Ya dikabulkan syukur, nggak dikabulkan ya nggak apa-apa. Mana bisa begitu? Rasul Yakobus menuliskan di dalam surat dengan sangat baik. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, kita mesti berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus artinya kita percaya kepada Yesus dan kita mendengarkan Dia.
dan kita tinggal di dalam kasih-Nya, artinya kita menjalankan ajaran dan perintah-perintah-Nya. Yesus juga meminta agar berdoa dengan tak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Kita mesti bertekun di dalam doa, secara khusus menyediakan waktu untuk berdoa. Berdoa bukan untuk mengisi atau menghabiskan waktu luang, atau sambil menyetir di jalan dan sebagainya. Dan akan lebih baik lagi jika kita berdoa bersama, seperti yang telah disampaikan oleh Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Berdoa bersama bukan untuk pamer-pamer kalau kita ini pandai berdoa, bukan supaya dilihat orang kalau kita ini rajin berdoa. Yesus mau, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Berdoa bersama bertujuan untuk bersekutu di dalam iman, saling meneguhkan, dan lebih memastikan kehadiran Kristus. Selanjutnya, berdoa dengan tak jemu-jemunya bukan untuk memaksakan kehendak kita, melainkan tetap menuruti kehendak-Nya. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita tidak bisa memaksa-maksa Allah Bapa untuk menuruti apa yang kita mau. Untuk hal-hal baik yang kita panjatkan di dalam doa, kita percaya Allah Bapa pasti akan mengabulkannya. Seperti yang disampaikan oleh Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Atau seperti yang ditulis pada Injil Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Dan yang terakhir, mungkinkah Allah Bapa mau menolong kita kalau kita sendiri tidak pernah mau menolong orang? Apa iya kita maunya ditolong tetapi tidak mau menolong? Ini cukup sering terjadi. Kita memohon pertolongan karena kita merasa pantas untuk ditolong. Dan kita menolak menolong orang karena kita mempunyai segudang alasan untuk tidak menolong. Padahal jelas, salah satu syarat utamanya adalah kesediaan untuk berkorban demi Tuhan dan sesama, kesediaan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Apalagi dalam hal menolong, ukurannya bukan seberapa banyak yang kita berikan, melainkan seberapa besar pertolongan kita itu bermanfaat bagi yang menerima. Marilah sekarang kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa. Hari ini kami telah menerima pencerahan yang sangat berharga, yakni tentang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang telah membuat kami semakin percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa permohonan kami untuk hal-hal yang baik. Semoga dengan iman kami yang masih sedikit ini, kami tetap Engkau perkenankan memuliakan nama-Mu. Bimbinglah kami dalam Roh Kudus, buatlah hari-hari kami senantiasa berdoa, sebab kami ingin tinggal di dalam kasih Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.